Baik Bapak Ibu, karena pemateri kita sudah hadir, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu. Dengar suara Pak? Sini, dengar nggak suara? Baik Bapak Ibu, kita mulai acara webinar pagi hari ini. Sebelum memulai, saya akan berpantun terlebih dahulu. Mentari pagi sinarnya terang, burung berkicau sambut suasana. Mari bersama semangat membentang, petakan karir raih masa depan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Yang terhormat pimpinan CV Inovasi Publishing Indonesia beserta jajarannya, yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Adha, dan yang kami hormati Bapak Ibu serta teman-teman audiens yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar dengan tema Career Mapping, Temukan Jalur Suksesmu, yang ditaja oleh CV Inovasi Publishing Indonesia dan tentunya akan dipandu oleh saya, Ade Putra. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, ada beberapa aturan yang ingin saya sampaikan terkait pelaksanaan webinar. Yang pertama, dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dan kemudian untuk absensi akan diberikan setelah sesi tanya jawab. Untuk sertifikat dan rekaman Zoom akan dikirim melalui WA Group. Jadi silakan bergabung terlebih dahulu ke dalam grup kita melalui link di room chat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk sesi tanya jawab, jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik Bapak Ibu, kini kita memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber inspiratif kita. Dengan hormat, izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau lahir di Pekanbaru 2 Juni 1992. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2016. Dan melanjutkan magister psikolog profesi di Universitas Ahmad Dahlan, Jogja tahun 2021. Saat ini beliau merupakan dosen tetap di Universitas Abdurrahman di Riau. Nah, narasumber kita ini juga aktif dalam berorganisasi, melaksanakan tridharma perguruan tinggi, serta diamanahkan sebagai psikolog di RSIN, konselor di Human Creative Center, perukiah di Masjid Istiqomah Pekanbaru, dan beliau juga pendakwah di MDI Kota Pekanbaru. Mari kita sambut bersama-sama narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Bapak Abdullah Adha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Izin Bapak, Ya, mic-nya alhamdulillah belum. baik Pak. Semoga Bapak dan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Baik Bapak, tanpa berpanjang kata, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan materi pada sesi webinar pagi hari ini kepada Bapak Abdullah Adha, SPSI, MPSI, Psikolog, kami persilakan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ade Putra atas kesempatannya. Ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang jualan tomat dibeli oleh Mang Mamat. Jawablah salam saya dengan semangat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat eh, Inovasi Publishing serta jajarannya yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat host ya, Pak Ade Putra, selaku Direktur Marketing Eksekutif ya Pak ya, GP Pak, Inovasi Publishing. Dan juga seluruh stakeholder dan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga yang saya hormati seluruh peserta webinar nasional career mapping temukan jalur suksesmu yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita ini membawa berkah atas dari doa dari Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur kita pada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat, punya kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam forum webinar ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi jalin silaturahmi di antara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah salam, mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ya, baik, Bapak Ibu, pada kali ini sebelum saya mulai, ya mari kita ucapkan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin kenal dulu peserta yang hadir pada kesempatan kali ini eh, berasal dari daerah mana saja gitu. Boleh dituliskan di kolom chat ya. Kira-kira dari mana saja? Atau ada dari luar negeri Pak Ade ya? iya Bapak. Medan, oke Pak Arif Medan. Dari mana lagi? Jakarta, Masya Allah, luar biasa. Terus ada lagi? Oh, banyak yang malu-malu kayaknya. Aduh, ya, gambar. Gambar atau apa itu Pak Ade? Gambar Pak Ade. Oh, Pak Handoko Makassar, Masya Allah, luar biasa. Ya, rata-rata dari ini ya, dari Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Ya, tangan untuk kita semua dulu. Luar biasa. Oke, baik. eh Sebelumnya, ya, eh sudah ada yang pernah ikut webinar career mapping? Sudah ada? Atau ini ada pertama kali mengikuti tema career mapping? Kayaknya ini perdana nih Bapak. Perdana Mengenai ya, career Masya mapping ini Allah. Bapak. Ya, ya izinkan saya ya sharing ya, sharing ilmu terkait tentang career mapping ya. Ya, bagaimana kita mampu untuk memetakan karir kita. Ya, sebelumnya mohon bantuannya Pak Ade untuk men-share screen ya, eh, lembar kerja yang saya berikan tadi. Nah, ya, kita di sini sama-sama belajar ya untuk bisa memetakan karir kita agar kita mampu untuk menemukan jalur eh, sukses kita ke depannya. Ya.
Karena memang kita pada dasarnya hidupnya ini adalah untuk belajar dan terus belajar, ya, sampai nantinya juga kita akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi kita belajar. Ya. Makanya dalam agama kita, ya, terutama agama Islam, ya, diajarkan bagaimana kita mesti senantiasa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya. Bagaimana kita senantiasa semangat untuk belajar, membaca, karena ada kalimat hikmah yang bisa kita ambil. Ya, kalau ingin mengenal dunia maka membaca, cari informasi-informasi supaya kita mampu untuk mengenal dunia. Dan kalau kita ingin dikenal dunia maka berkaryalah. Salah satu cara kita bisa berkarya itu tentu dengan cara bisa menulis, ya. Bagaimana kita menulis nanti bisa terbitkan di uh, penerbit yang handal, salah satunya ada di Inovasi Publishing. Ya Pak Ade, ya. Ya, Ya, Bapak. teman-teman nanti bisa publish buku, ya, artikel, apa namanya, publish novel, tulisan, ya, bisa menulis nanti di uh, Inovasi Publishing nanti, insya Allah. Ya, di hadapan teman-teman sudah ada lembar kerja, ya. Ini sedikit pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan terlebih dahulu, ya, sebelum kita memulai materi. Ya, yang pertama terkait tentang refleksi diri di masa saya sekarang. Ya, yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, hal apa dalam diri saya yang ingin saya tingkatkan. Silakan dituliskan, ya. Kira-kira teman-teman mau meningkatkan hal apa dalam dirinya masing-masing. Mungkin bisa di kolom chat, ya. Selanjutnya yang kedua, apa kebiasaan saya yang menghambat kemajuan saya? Mungkin bisa juga kita public speaking, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Hal apa yang perlu ditingkatkan? Terus selanjutnya apa kebiasaan yang menghambat kemajuan? Karena dalam diri manusia tentu ada limiting belief, ya, ada penghambat dalam berkeyakinan, ya. Dan ini mesti kita selesaikan terlebih dahulu agar mampu untuk bisa menuju masa depan yang cerah, ya. Selanjutnya yang kedua, tentukan tujuan perubahan diri, ya. Tentu kita dalam hidup ini tentu hendaknya harus ada perubahan, ya. Karena kalau kita tidak ada perubahan, ya, sama saja seperti hari kemarin, ya, termasuk kita orang yang merugi, kan. Kalau kita mendapatkan hari ini lebih buruk pada hari kemarin, ya, termasuk orang yang merugi, ya. Kalau kita mendapatkan hal hari ini sama seperti hari kemarin, ya, termasuk kita orang yang celaka. Makanya dalam hal perubahan diri ini kita mesti belajar, ya, bagaimana mampu untuk mengubah diri. Kita gunakan format SMART, ya. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound, ya. Bagaimana nanti kita mampu untuk menggunakan format ini, ya. Misalnya kita buat contoh, saya ingin membaca buku pengembangan diri minimal 1 buku per bulan selama 3 bulan ke depan. Dari satu kalimat ini
sudah merangkum format SMART ya. Jadi ketika kita ingin menentukan tujuan perubahan diri kita mesti membuat kalimat dengan format SMART ini ya. Adanya spesifik, ya, dapat terukur, ya, dapat dicapai, relevan, ada kesesuaian dengan diri kita, dan juga ada tengah waktu yang ingin kita dapatkan ya. Makanya contohnya saya ingin membaca buku pengembangan diri minimal 1 buku per bulan selama 3 bulan ke depan. Atau mungkin uh, saya ingin membaca buku dalam 1 minggu 2 buku selama 6 bulan misalnya. Dan ini tentu dapat kita ukur dengan kemampuan diri kita, gitu kan? Dan langkah-langkah yang kita lakukan itu tentu sesuai dengan kemampuan kita dan tentunya ada tengah waktu yang ingin kita capai. Maka tuliskan target pribadimu, ya. Tuliskan target pribadi kita. Kita mau menuliskan tujuan perubahan dirinya seperti apa. Tuliskan, ya. Setelah itu kita lanjut ke poin ketiga. Buat rencana aksi harian, ya, atau mingguan, ya. Tentunya kita belajar untuk menuliskan kebiasaan kecil yang akan kita lakukan secara rutin, ya. Misalnya per hari, per minggu, per bulan, ya. Kebiasaan apa yang bisa kita lakukan, ya. Mungkin ada kebiasaan baru yang ingin kita lakukan. Terus juga kita tengok waktu dan tempatnya. Dan juga ada semacam pengingat atau pemicunya. Ada sebagai pendorongnya itu, ada motivasinya itu. Karena ketika kita membuat yang namanya rencana aksi ini, tentu harus ada dorongan, ada motif, ya, ada motivasi yang mesti kita buat. Nah, ketika kita mampu melakukannya itu, tentu kita belajar bagaimana memberikan reward pada diri kita, ya. Kalau kita tak mampu melakukan, tentu ada yang namanya punishment. Yang tentu punishment ini membantu kita untuk bisa meningkatkan kembali di kemudian hari, ya. Selanjutnya, poin yang keempat, kita mesti melihat sumber daya, ya, dan dukungan yang saya butuhkan. Apakah sumber daya itu dari buku, ya, kita mendengar podcast, belajar dari mentor, ya, ataupun nanti kita membaca jurnal, ya, artikel, ikut namanya webinar seperti sekarang ini, kan. Kita mengikuti seminar, workshop, ya, pelatihan, ya. Terus juga kita mesti belajar bagaimana untuk mengikuti yang namanya komunitas, ya, atau teman pendukung. Karena memang ketika kita ingin melakukan yang namanya perubahan dalam hidup kita ini, kita mesti didukung oleh yang namanya support system, ya, terutama dari komunitas, kelompok, organisasi ataupun teman pendukung yang mensupport kita, ya. Dan yang kelima itu adanya evaluasi mingguan, ya. Bagaimana kita setiap akhir minggu memberikan yang namanya pertanyaan-pertanyaan terhadap diri kita, ya. Misalnya apa yang sudah berhasil saya lakukan, ya. Kita tuliskan apa yang sudah berhasil dilakukan. Yang kedua, apa tantangan yang saya hadapi, ya. Kemudian apa yang akan saya ubah untuk minggu depan. Dan ini mesti kita tuliskan, ya. Kalau perlu nanti kita ada suatu buku yang kita gunakan untuk menjadi journaling, ya. Membuat kegiatan-kegiatan kita, ya. Atau mungkin buku diary namanya, ya. Ini membantu untuk setiap aktivitas kita dituliskan, ya. Ada remindernya, ada pengingatnya di situ.
dan juga menjadi refleksi diri ya, jadi evaluasi diri, jadi review ya. Akan dituliskan nanti di buku saku kita, buku kecil kita, atau buku jurnal kita, buku diary kita. Selanjutnya apa yang akan saya ubah untuk minggu depan? Coba dituliskan nanti ya. Selanjutnya yang keenam, cara saya merayakan kemajuan itu seperti apa ya. Apakah kita ada waktu untuk sendiri ya, membeli benda kesukaan sendiri, mencari makanan kesukaan kita ya, ataupun kita pergi ke tempat yang kita sukai. Dan itu menjadi apa? Menjadi cara kita untuk bisa memberikan reward kepada diri kita ya, atau kita membeli hadiah kecil ya untuk diri kita ya, atau kita nanti berbagi cerita kepada orang terdekat ya. Itu juga menjadi cara bagaimana kita mampu untuk eh, apa namanya, memberikan perayaan kepada diri kita sendiri gitu. Oke. Nah, jadi ini sebagai apa? Sebagai eh, langkah awal ya yang bisa kita lakukan untuk bisa menemukan jalan sukses kita ya. Maka eh, untuk bisa kita bahas lebih lanjut, maka kita masuk kepada materi career mapping ya, temukan jalur suksesmu ya. Pertama kita perhatikan dulu ya, tujuan dari sesi ini adalah untuk mengenal potensi diri, karena memang manusia itu pada dasarnya ya punya bawaan dari lahir ya. Tentu manusia itu punya potensi diri gitu. Karena manusia uh, apa namanya, diilhami berbagai potensi dalam diri manusia itu sendiri itu. Makanya kalau dalam agama Islam itu sendiri kan dijelaskan falhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka Tuhan Allah SWT mengilhamkan dua potensi. Apakah kita menjadi orang yang bertakwa atau menjadi orang yang fujur kan? Nah, itu. Apakah kita menjadi orang yang baik atau orang yang buruk ya? Menjadi orang yang benar atau yang salah gitu. Jadi orang yang bermanfaat atau memberikan mudarat. Nah, itu semua tergantung pada diri kita sendiri gitu. Nah, makanya dalam dalam apa kehidupan manusia itu, manusia ya tentu mempunyai nama potensi diri ya, ada bawaan lahir gitu. Dan bawaan lahir inilah yang menjadi faktor mempengaruhi kehidupan seseorang gitu. Jadi ketika kita ingin mengenal diri kita ya, tentu kita harus terlebih dahulu uh, belajar seperti apa namanya, gelas kosong ya. Ibarat kita mengisi ya, gelas kosong itu uh, secara bertahap ya, supaya kita mengenal lebih dekat siapa diri kita ya. Terus juga nanti kita belajar bagaimana untuk menyusun peta karir yang jelas ya. Dan juga ketika kita dalam mengembangkan potensi diri kita, potensi diri ini nanti akan mampu untuk menyusun peta karir kita menjadi jelas ya. Karena dalam kita menentukan peta karir kita, tentu dibutuhkan pengenalan terkait tentang potensi diri kita. Dan yang ketiga itu ada yang namanya merancang langkah strategis menuju karir impian ya. Dalam merancang langkah strategis ini, langkah-langkah ya, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai impian kita, mencapai yang namanya tujuan hidup kita. Makanya dalam kehidupan ini kita mesti belajar untuk menyusun ya berbagai langkah, berbagai strategi untuk bisa mencapai apa namanya, karir yang sesuai dengan impian kita. Selanjutnya kita masuk kepada apa itu career mapping ya. Nah, career mapping itu sebelumnya Pak ya.
career mapping itu adalah proses memetakan ya langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Ya. Tentu dalam hal proses career mapping ini kita harus pahami dulu adanya proses memetakan ya. Nah, dalam memetakan ini tentu ada langkah-langkah yang kita tuliskan. Nah, tentu ada tujuannya ya, bagaimana mencapai tujuan karir. Dalam era persaingan global ini, tentu kita pasti akan banyak mengalami yang namanya tantangan-tantangan, ancaman-ancaman ya, yang mesti kita hadapi untuk bisa memetakan karir kita. Ya. Makanya dalam hal perkembangan zaman yang kita lihat sekarang, banyak orang yang eh, kuliah, selesai kuliah masih nganggur kan gitu. Nah, ada juga yang sudah bekerja gitu. Nah, tentu hal ini ya menjadi faktor ya penyebab kita kurang mampu bersaing ya dengan orang sekitar kita. Nah, makanya dalam hal menentukan karir kita, kita mesti belajar untuk eh, memperlihatkan ya kemampuan kita, ability kita. Ya. Tentu dengan kita memperlihatkan ability kita, kita mampu untuk bersaing ya dengan banyak orang ya. Makanya ketika kita belajar dari mahasiswa, setelah itu kita beranjak menjadi fresh graduate ya, akhirnya nanti kita akan sampai kepada tujuan impian kita itu menjadi orang profesional. Ya, makanya ketika kita selesai kuliah, maka kita harus bisa membaca peluang ya. Nah, itu. Apa saja peluang-peluang yang bisa kita dapatkan, ya tentu diukur juga dengan kemampuan diri kita, ability kita. Gitu. Nah, apakah kita mampu untuk bisa mencapai peluang-peluang yang ada di depan mata kita? Nah, itu. Karena nanti ketika kita punya kemampuan, punya kemauan, dan kita berusaha untuk mencapainya, tentu akan sampai kepada fase ya pada tahapan kita mampu menjadi orang yang profesional. Ya, hanya memang kita bisa itu karena kita terbiasa. Maka munculkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hidup kita, ya, agar dari masa kita mahasiswa beranjak kepada fresh graduate sampai nanti kepada profesional itu, kita melakukan tahapan demi tahapan itu secara baik. Ya. Selanjutnya, untuk mampu kita melakukan yang namanya career mapping ini, kita harus ya belajar untuk mengenali diri sendiri gitu. Who am I? Siapa saya? Ini. Karena ada satu apa kalimat hikmah ya yang menyampaikan ya kepada kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena diri kita ini mesti kita kenali terlebih dahulu. Gitu. Bagaimana kita akan bisa mengenali orang lain, sedangkan diri kita saja tak mengenal diri kita sendiri. Gitu. Bagaimana kita nanti akan mampu memimpin orang banyak, kalau kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri. Makanya berawal dari diri kita sendiri. Gitu. Makanya banyak ayat yang mengajak kepada kita, ya dalam Al-Quran, ya mengajak kepada kita itu untuk bisa mengenal diri kita sendiri. Gitu. Nah, ya. Maka dimulai dari diri kita sendiri. Ibda' min nafsik. Ya, mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk bisa mengenal diri kita sendiri? Pertama yang mesti kita lakukan itu adalah melakukan yang atas minat bakat. Nah, itu. Makanya butuh kita mengenal diri kita dari atas minat bakat. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, atas minat bakat ini adalah bertujuan untuk mengenali potensi diri kita. Karena yang dilihat itu adalah bawaan diri kita dari lahir. Ya. Jadi bukan berarti orang yang IQ-nya rendah dia tidak akan menjadi orang sukses, tidak. Ya, banyak orang IQ-nya rendah tapi dia bisa menjadi orang yang sukses itu.
Karena kecerdasan itu banyak macamnya gitu kan. Ada kecerdasan secara intelektual ya kan, ada kecerdasan secara emosional, ada kecerdasan secara apa namanya daya tahan tubuh ya. Ada juga kecerdasan secara spiritual gitu. Nah, jadi kecerdasan itu banyak macamnya gitu. Jadi ketika kita mau mendapatkan hasil tes IQ kita rendah, jangan kita berkecil hati gitu. Bagaimana kita selalu mengupgrade-nya gitu. Selalu meningkatkan, memberdayakan IQ kita itu dengan banyak membaca, ya, banyak melihat informasi, banyak yang namanya berdiskusi. Nah, itu juga membantu untuk bagaimana kita memperkaya IQ kita, memperkaya otak memori kita itu. Sehingga kita mampu untuk bisa produktif dalam berkegiatan sehari-hari itu. Selanjutnya juga ketika kita mendapatkan hasil dari tes kepribadian kita, ya, ah, tujuannya adalah untuk mengenal diri kita. Apakah kita menjadi orang yang introvert, extrovert misalnya. Nah, ketika kita mendapatkan hasil kita jadi orang introvert, jangan berkecil hati. Kita coba belajar bagaimana nanti di suatu saat nanti ketika kita bekerja, ya, mendapatkan pekerjaan yang mesti kita berada di depan layar, kita berusaha untuk bisa tampil di depan layar gitu. Nah, itu. Jangan sampai nanti kita selalu bertahan di belakang layar selalu gitu. Nah, itu. Nah, jadi coba belajar untuk percaya akan kemampuan diri kita, ya. Yakin dengan kemampuan diri kita. Nah, itu. Karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Tidak ada orang yang sempurna, tak ada. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya dalam hasil tes minat bakat kita ini, ya, kita juga harus melihat seperti apa kepribadian diri kita ini. Ketika kita orangnya introvert, ya, dituntut untuk bekerja secara extrovert, kita harus belajar untuk memulai, mencoba terus, upgrade terus kemampuan kita itu, agar kita betul-betul mampu untuk apa namanya mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, tentu dalam tes minat bakat ini kita melihat minat kita, ya, apa yang ingin kita dapatkan, ya, ingin tertuju, ada nilai yang kita bawa, ya. Ah, tentu nilai ini kita dapatkan dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, ya. Selanjutnya juga melihat dari kepribadian. Selanjutnya juga dan selain dari tes minat bakat, kita harus belajar juga untuk apa? Melihat yang namanya diri kita dari analysis SWOT, ya. Bagaimana kita melihat kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, ancaman kita, ya. Ketika kita membaca pertama kali kekuatan, kita akan melihat kekuatan ini akan berdampak kepada peluang. Gitu. Ketika misalnya kita mampu untuk berkomunikasi secara baik, tentu kita akan menjadi apa? Public speaker gitu. Menjadi pembicara gitu. Dan kita akan banyak diminati oleh banyak orang gitu. Hanya dalam hal kita mengenali kekuatan kita, itu akan berdampak kepada peluang kita. Misalnya kita hobi dalam menggambar, menulis, ya kan? Kan ada kekuatan kita di situ. Peluang kita apa? Bisa jadi kita menjadi sosok yang arsitektur, kan? Ah, kita melihat peluang di situ. Berarti kan kita punya daya seni, kan gitu. Selanjutnya juga ketika kita punya kemampuan untuk apa namanya hitung-hitungan, angka-angka, itu kan. Tentu bisa kita ukur bahwasanya kita ini punya peluang untuk apa? Menjadi seorang bekerja di bagian finance, itu kan, bagian keuangan gitu. Kita bisa membuat semacam hitung-hitungan akuntansi dan sebagainya, gitu kan. Dan ini juga membantu peluang kita ke depan gitu. Demikian pula ketika kita melihat kelemahan, sebenarnya kelemahan ini bukan menjadi hal yang harus kita
apa namanya, harus kita apa namanya, harus kita diamkan saja gitu. Tidak, tapi bagaimana kelemahan kita ini mampu kita berdayakan gitu. Mampu kita tingkatkan, ya, mampu kita rubah gitu. Nah, misalnya kita yang tadinya kita kurang teliti, belajar untuk teliti. Yang tadinya kita kurang percaya diri, belajar untuk percaya diri, ya kan? Yang tadinya kita apa namanya, eh, kurang cepat kerja, mungkin belajar lagi untuk cepat kerja, ya. Dan banyak cara yang bisa kita apa namanya, kita tingkatkan, ya, kita berdayakan kelemahan-kelemahan kita ini menjadi suatu apa namanya, peluang-peluang yang bisa kita dapatkan di kemudian hari gitu. Nah, tapi kalau tidak mampu kita tingkatkan, tidak mampu kita upgrade, ya, tidak mampu kita berdayakan, nanti akan menjadi ancaman dia. Itu. Nah, makanya perlu kita membaca, ya, diri kita ini dari 4 sisi ini, ya, kekuatan, kelemahan, terus juga peluang, dan terakhir adalah ancamannya. Selanjutnya juga dalam hal mengenal diri kita sendiri, kita mesti, ya, belajar untuk selalu refleksi diri. Ya. Ya. Pertanyaan apa yang mesti kita tanya pada diri kita sendiri? Ya. Misalnya pertama, apa yang kita sukai? Tentu kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan apa yang kita suka, ya kan? Nah, setelah itu eh, apa yang saya kuasai? Nah, karena ketika kita bekerja itu tentu harus diukur dari kemampuan kita tadi. Tentu apa yang kita kuasai itu. Karena yang ketiga, apa yang dibutuhkan pasar, ya. Tentu kita akan belajar dari needs, ya, kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pasar gitu. Nah, jadi ketika kita ingin melihat diri kita kenali dulu hal apa yang kita sukai, yang kedua hal apa yang saya kuasai, yang ketiga hal apa yang dibutuhkan pasar. Tiga hal ini mesti kita kenali. Nah, supaya nanti mampu untuk kita petakan kita ini akan menuju ke mana nanti, ya kan? Nah, ke karir apa yang mesti kita tuju gitu. Nah, tentu ukurannya dari tiga pertanyaan refleksi ini gitu. Apa yang saya sukai, apa yang saya kuasai, dan apa yang saya butuhkan. Ya, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Ya. Nah, selanjutnya untuk mengenal, ya, yang namanya karir kita, ya, maka kita belajar untuk melihat yang namanya dengan metode, ya, model Ikigai, ya. Karena model Ikigai ini adalah model yang digunakan oleh orang Jepang, ya, dalam konsep hidup eh, yang berarti, ya, bagaimana manusia itu punya um, meaning of life, ya, kebermaknaan dalam hidup, ya. Tentu bisa kita lihat dari Ikigai tadi, ya. Pak Ade. Oh, ya. Nah, ketika kita melihat dari sisi Ikigai, tentu kita akan melihat, ya, adanya aspek pas- ya, passion, ya, mission, dan juga profession dan vocation, ya. Dari empat aspek ini kita akan melihat dari passion kita ini, ya, ah, perlu kita lihat apa yang kita cintai, apa yang kita senangi, apa yang kita sukai. Untuk melihat passion kita ini tentu dilihat dari apa yang kita senangi, kita sukai, kita cintai. Ah, dan selanjutnya kita lihat apa apa yang kita kuasai. Dari dua hal inilah yang nanti akan membentuk passion kita. Dari apa yang kita cintai dan yang kedua apa yang kita kuasai, maka nanti akan membentuk passion kita.
Nah, kemudian kita masuk pada aspek yang kedua, mission. Mission ini akan terbentuk dari mana? Dari apa yang kita cintai dan apa yang dibutuhkan oleh dunia. Jadi ketika kita apa namanya ingin mengenal mission kita, ya tentu kita harus mengenal apa yang kita cintai, kita senangi, ya kita sukai, dan apa yang dibutuhkan oleh dunia. Nah, baru akan membentuk mission kita. Nah, demikian juga ya vocation, ya vocation ini ya akan terbentuk dari apa yang dibutuhkan dunia dan apa yang membuat diri kita dibayar. Maka akan membentuk vocation. Nah, dan yang terakhir ya profession atau profesi, ya itu dapat dilihat dari apa yang kita kuasai dan apa yang membuat kita dibayar. Itu nama profesi. Misalnya kalau kita menjadi marketing, ya tentu kita punya apa namanya hal yang kita kuasai itu mampu berkomunikasi baik dengan orang, ya kan, mampu membuat desain grafis, mampu mempromosikan secara baik, ya kan, mampu menawarkan produk dengan benar, dengan baik, nah, dan mampu untuk membawa customer untuk membeli produk kita. Nah, itu termasuk dari apa yang kita kuasai itu. Nah, dari apa yang kita kuasai itu nanti tentu akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu itu namanya profesi. Nah, selanjutnya, lanjut Pak. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada tentukan tujuan karir, ya. Nah, karena dalam kita menentukan tujuan karir, kita perlu melihat ya ada jangka pendek, menengah, jangka panjang, ya. Dalam menentukan karir kita ini, ya tentu ada beberapa fase yang kita lalui, ya. Pertama jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek ini tentu ada rentang waktu yang mesti kita uh, buat, ya. Dalam waktu setahun sampai 3 tahun, apa yang mesti kita dapatkan dari karir kita? Kita ingin berkarir di mana, ya? Dan yang kedua jangka menengah, kita ukur selama 4 sampai 7 tahun, ya. Misalnya jangka panjang kita ukur secara rentang 8 sampai 10 tahun. Nah, dalam menentukan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini, kita mesti mengukur dengan yang namanya SMART goals, ya. Adanya tujuan yang kita ukur dengan metode SMART, ya. Nah, tadi sudah kita singgung di awal, ya bagaimana nanti kita boleh secara spesifik, ya terukur, dapat dicapai, ya betul-betul relevan sesuai dengan diri kita. Terus juga punya waktu yang ingin kita dapatkan. Nah, semua itu untuk mengukur apakah kita punya tujuan karir jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Lanjut, Pak. Nah, untuk bisa kita merancang jalur karir kita, pertama kali mesti kita lakukan itu adalah pilih jalur sesuai passion dan peluang. Makanya dari awal tadi, untuk ingin mendapatkan yang namanya passion, maka kita harus melihat ya hal apa yang kita cintai, kita sukai, dan hal apa yang kita kuasai. Nah, itu mesti kita lakukan, ya. Nah, dari dua hal inilah nanti membentuk passion kita. Sedangkan peluang, dari mana kita dapatkan peluang itu? Peluang itu kita dapatkan dari yang namanya kekuatan kita, yang menjadi kelebihan kita.
Nah, dari kelebihan inilah yang akan menjadi turunan mengarah kepada peluang. Nah, selanjutnya yang kedua, kita mesti identifikasi gap, kesenjangan keterampilan. Ya, apa saja keterampilan yang mungkin menjadi gap kita. Ya, dulu saya rajin belajar, ya kan? Nah, sekarang saya tak rajin belajar. Dulu saya mampu bicara depan umum, sekarang tak mampu bicara depan umum. Dulu saya orang teliti, sekarang tak teliti, ya kan? Dulu saya banyak relasi, sekarang tak banyak relasi. Hal ini yang mesti kita ukur, ya. Dan kita harus melihat kenapa dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, kita lihat penyebabnya apa. Nah, kita belajar penyebabnya itu apa. Apa faktor mempengaruhinya. Itu kita diagnosa dulu. Kita identifikasi dulu. Kenapa dulu kita rajin, sekarang tak rajin. Dulu kita teliti, sekarang tak teliti. Dulu kita mampu berkomunikasi depan umum, sekarang tak mampu berkomunikasi depan umum. Ya kan? Nah, ini mesti kita kenali dulu. Dan identifikasi dulu gitu. Kita analisa ya. Supaya kita mampu untuk menentukan jalur karir kita ke depannya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada tahapan buat roadmap ya. Nah, kira-kira perjalanan karir kita itu seperti apa nanti? Disesuaikan dengan apa? Skill kita, pengalaman kita. Ya, nah, dari skill kita dan pengalaman kita inilah ya nanti menjadi bahan untuk bisa membuat roadmap kita. Nah, setelah itu yang keempat, kita mesti mencari mentor. Ya, siapa menjadi figur yang kita teladani, yang perlu kita contoh, ya. Atau kita ingin berperan dengan peran siapa gitu kan, ada role model kita yang mesti kita tiru nanti, ada yang mesti menjadi uswah kita. Nah, tentu apa yang menjadi mentor kita, siapa menjadi mentor kita, siapa menjadi role model kita, mereka lah yang nanti membantu kita dalam hal bimbingan karir gitu. Nah, karena dalam hal karir ini mesti harus ada mentor, ada coach, harus ada pembimbingnya, harus ada role modelnya. Nah, supaya nanti kita punya langkah-langkah sesuai dengan goal setting kita, sesuai dengan penetapan tujuan kita. Gitu. Ada yang ada apa namanya semacam motivasi, ya, dorongan yang bisa kita dapatkan dari mentor-mentor kita, dari role model kita atau dari coach kita atau pembimbing kita. Nah, selanjutnya, nah, setelah itu kita siapkan diri, ya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri? Tentu kita bangun kompetensi. Ya. Karena kompetensi ini perlu banyak latihan. Ya. Makanya perlu kita latih dengan kita senantiasa belajar. Kita berada di pendidikan formal, formal, informal ya. Atau kita nanti mengikuti berbagai macam pelatihan ya. Berbagai macam seminar, workshop ya. Nah, hal ini menjadi sarana untuk membangun yang namanya kompetensi kita. Setelah itu yang kedua kita masuk kepada eh, sarana yang namanya magang. Kita ikut magang ya. Nah, magang di perusahaan, di tempat-tempat kerja ya, tempat-tempat tertentu. Yang mana kita mendapatkan yang namanya ilmu dan pengalaman di sana. Ya. Hal inilah yang nanti akan membawa diri kita mampu membangun kompetensi diri kita. Nah, selanjutnya yang kedua, kita masuk kepada bagaimana kita ikut serta dalam volunteer, jadi relawan ya. Nah, ini juga membangun yang namanya kompetensi diri kita. Hanya proyek freelance ya. Mungkin seperti orang psikologi sambil kuliah mungkin menjadi tester ya kan. Jadi scorer ya. Terus atau mungkin nanti menjadi konselor ya. Nah, kan yang mana nanti dia dapat jobnya itu di waktu-waktu tertentu ya di luar jam kuliahnya ya. Nah, dan ini waktunya ada freelance gitu. Dan waktunya ada waktu-waktu tertentu yang bisa diikuti gitu. Nah, dan ini juga menjadi apa?
menjadi sarana untuk bisa mengupgrade kemampuannya, kompetensi dirinya gitu. Soalnya yang ketiga, dia networking, jaringannya. Bagaimana kita punya relasi hubungan baik dengan banyak orang. Karena ketika kita punya relasi, ya, punya networking, itu akan membangun yang namanya kompetensi diri kita. Apakah kita nanti ikut terlibat dalam berbagai organisasi, ya, komunitas, dan juga kita ikut serta dalam hal pertemuan alumni. Nah, ini juga menjadi sarana untuk bisa kita membangun kompetensi diri kita. Selanjutnya, kita buat aksi nyata. Nah, apa yang mesti kita actionkan itu. Jadi kita ini belajarlah bagaimana sedikit berbicara, ya, sedikit rencana, tapi banyak action, ya. Dari satu dari satu rencana buat langsung action. Satu rencana langsung action. Jangan ditunda-tunda gitu. Karena ketika kita menunda-nunda aksi nyata kita, hal inilah yang nanti menjadi penyebab, ya, diri kita bingung, ragu, demotivasi, ya. Kita punya penyakit penyakit prokrastinasi, ya, menunda pekerjaan. Akhirnya kita cemas, takut, khawatir, overthinking dan sebagainya. Kenapa? Karena suka menunda pekerjaan, suka menunda aksi nyatanya gitu. Makanya sebaik-baik ilmu yang kita dapatkan itu langsung kita actionkan gitu. Kita buat tindakan gitu. Apa aksi nyatanya gitu. Bagaimana untuk misalnya membuat aksi nyata? Ini pertama kali tentu kita buat CV kita. Buat CV semenarik mungkin gitu. Bagaimana CV inilah yang menjadi daya tarik dalam rekrutmen gitu. Ketika orang melihat CV kita, orang akan tertarik, oh, luar biasa ya, dia punya punya kemampuan ini, punya pengalaman organisasi di sini, pendidikan di sini, ya kan? Tentu kita buat CV itu sebenarnya mungkin dan sesuai dengan eh, tujuan kita melamar gitu. Kita melamar di posisi apa? Ah, Posisi marketing misalnya. Tentu kita membuat yang namanya eh, pengalaman kita, kompetensi diri kita, ataupun nanti eh, keahlian kita, kemampuan kita itu di bidang marketing. Jadi jangan sampai mengarah ke mana-mana, itu fokuskan ke bidang tujuan kita melamar gitu. Supaya nanti CV kita itu betul-betul menjadi daya tarik si recruiter, ya, untuk mampu menerima kita mengikuti proses selanjutnya itu. Karena ketika kita buat CV ini kan menjadi dokumen untuk persyaratan rekrutmen biasanya kan. Itu dari CV kita lanjutkan kepada portofolio kita, ya. Bagaimana gambaran diri kita, background diri kita itu mesti kita munculkan portofolio kita. Maka buat portofolio bagus, ya, menarik, ya. Misalnya yang kedua, bangun profil, ya, LinkedIn kita, ya. Bagaimana profil kita itu betul-betul mudah diakses oleh orang. Jadi orang melihat langsung gitu apa yang menjadi profil diri kita di sana. Kalau saya secara pribadi, ya, kalau orang mau melihat diri saya, itu mudah aja diakses tuh. Klik saja nama saya langsung muncul itu. Abdul Adha, apa kesehariannya, apa yang dibuat, apa yang pernah dilakukan, itu terlihat langsung di sana. Jadi bagaimana kita selalu memperlihatkan profil-profil diri kita itu. Sehingga ketika orang mengakses nama kita langsung muncul semuanya terkait tentang profil diri kita. Terus selanjutnya yang ketiga, ikut seminar atau webinar. Ini salah satu sarananya, ya. Bagaimana kita bisa melakukan aksi nyata, ya, untuk bisa menentukan pemetaan karir kita itu. Kalau saya secara pribadi, sampai saya mengisi, saya juga belajar selalu. Ada seminar saya ikuti, ya. Ada seminar saya ikuti, mau berbayar, mau gratis, saya ikuti semua. Tentu disesuaikan dengan waktu-waktu senggang kita di luar jam kita beraktivitas, ya. Soalnya yang keempat, kita harus, ya, belajar untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan kita. Ketika kita punya yang namanya
tempat kerja, ya. Bagaimana kita bekerja itu menyelaraskan, menyesuaikan dengan visi misi dari perusahaan atau tempat kita bekerja. Jangan sampai nanti kita bertolak belakang dari visi misi perusahaan. Apa yang jadi visi misinya kita ikuti. Kita selaraskan dengan visi misi kita. Apa menjadi tujuan dari perusahaan kita ikuti. Apa menjadi tujuan perusahaan kita selaraskan pula dengan tujuan kita. Jadi bagaimana nanti kita mampu memahami target perusahaan itu sendiri, ya, supaya nanti ketika kita sudah bekerja di perusahaan itu, kita tidak bingung lagi ingin melakukan apa, ya kan? Karena kita sudah punya yang namanya bimbingan dari bacaan-bacaan yang kita baca, ya. Makanya ini perlu kita pahami seperti apa target perusahaan, industri yang kita incar, ya. Selanjutnya kita kenali juga kendala dan solusi. Ya, misalnya kita punya kendala ragu-ragu, apa solusinya? Tentu banyak diskusi, banyak bertanya, banyak belajar, banyak konsultasi. Tentu konsultasi dengan orang profesional ataupun konsultasi dengan orang yang lebih daripada diri kita, ya, lebih paham, lebih berilmu, ya. Makanya dalam agama kita Islam, ya, ada juga bagaimana kita mesti bertanya kepada orang yang lebih paham, lebih tahu, ahli zikri, ya. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahuinya. Makanya kalau ada keraguan, ya, bertanya, belajar gitu. Jangan malu-malu bertanya. Kalau enggak jalan-jalan jadinya kan gitu. Atau jangan banyak malu bertanya nanti sesat di jalan kan gitu. Jadi harus banyak belajar. Apalagi kalau kita bekerja jadi anak baru kan, bertanya nanti sama kepala ruangan kita, profesor kita, atasan kita, ya, atau kakak tingkat kita, senior kita, supaya apa? Kita tidak merasa ragu lagi gitu. Kita merasa pede kan, percaya diri gitu, merasa mampu gitu. Makanya solusinya adalah diskusi dan konsultasi. Selanjutnya ketika kita punya kendala keterbatasan biaya, ya kan, kalau kita ingin kuliah lagi, ingin punya pendidikan tinggi lagi, apa yang mesti kita cari solusinya? Banyak-banyak akses beasiswa, ikuti beasiswa, ya, atau kita ikuti yang namanya tempat magang. Tentu kita dari magang itu tentu ada benefit yang kita dapatkan itu, terutama uang kan itu. Selanjutnya yang ketiga, ketika kita kurang percaya diri, ya, kita punya kendala kurang percaya diri, apa yang mesti kita lakukan? Solusinya adalah latihan. Kita coaching terus, kita berdayakan diri kita, punya kemampuan kita berdayakan kemampuan kita. Punya kekurangan kita tingkatkan lagi kekurangan kita itu, terubah lagi kekurangan kita, supaya kita mampu untuk menjadi orang yang percaya diri. Makanya dalam hal karir ini, ya, kata kuncinya adalah berani untuk memulai, ya, jangan takut untuk memulai, ya. Makanya solusi yang bisa kita ambil ketika kita ingin melakukan sesuatu itu harus kita coba terus, ya. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, salah dibenar, belajar lagi untuk benar, ya kan. Kalau misalnya kita berada dalam keburukan, belajar untuk menuju kebaikan. Jadi semuanya perlu kita coba, berani untuk mencoba. Makanya dalam hal hidup ini, ya, jangan sampai kita belajar untuk mencari masalah terus, tapi mencari solusi. Karena ada suatu masalah kalau kamu tak mempermasalahkan. Ini kata kuncinya. Jadi ketika masalah itu jangan kita mempermasalahkan, tapi dicari solusinya. Karena apa? Karena masalah itu akan tetap jadi masalah kalau kita tetap mempermasalahkan. Ya, jadi demikian, ya, presentasi yang dapat saya sampaikan. Karena waktu sudah lewat dari jam 11, ya, 21, ya. Kalau udah diperpanjang lagi nanti sampai pula nanti jam 12, ya. Mungkin itu saja dulu presentasi yang dapat saya sampaikan.
Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terpenting berani mencoba ya sebagai kunci keberhasilan untuk diri kita. Maka jangan sampai takut untuk mencoba dan jangan sampai sibuk mencari masalah, tapi apa? Mencari solusi. Karena masalah itu akan tetap jadi masalah kalau kita tetap mempermasalahkan. Demikian saya tutup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Adaha atas pemaparan materi yang sangat informatif dan tentunya memperluas wawasan kita. Kini kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi silakan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau silakan ketik pertanyaan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, ini sudah masuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Muhammad Ridwan SHMH Universitas Palembang. Izin bertanya Pak, saya seorang dosen muda Fakultas Hukum dengan kondisi khusus pada kaki kiri saya sehingga agak menyulitkan saya untuk bekerja secara mandiri. Karena saya selalu diantar ketika akan mengajar. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita dalam memaksimalkan potensi diri di tengah keterbatasan saya mengingat secara tak sadar saya memiliki potensi lain selain mengajar. Terima kasih Pak, mohon pencerahannya Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ketika kita punya keterbatasan, ya, jangan kita cuma stagnan di keterbatasan kita. Gitu. Jangan berhenti cuma di keterbatasan kita. Kita cari yang namanya kekuatan kita, kelebihan kita. Karena kan ketika kita punya keterbatasan, semacam saya nih, punya keterbatasan penglihatan jarak jauh. Tapi saya tidak berkecil hati untuk tetap berpikir kenapa saya punya keterbatasan penglihatan jarak jauh gitu. Maka saya pakai kacamata untuk mencari solusinya gitu kan. Ketika kita punya keterbatasan misalnya sering diantar kan, ataupun kita keterbatasan kaki kita sakit dan sebagainya, tentu kita mencari solusi untuk bisa sampai kepada tempat kita bekerja. Kalau kita diantar, alhamdulillah. Kalau tidak diantar berarti kita mungkin pakai Gojek kan, kayak Gokar ya kan. Yang terpenting kita tetap ya survive selalu kan gitu. Bagaimana kita selalu produktif setiap saat gitu. Bagaimana kekuatan kelebihan kita tadi itu selalu kita tingkatkan gitu, kita berdayakan, kita munculkan setiap saat itu. Makanya kalau teman-teman melihat dari keseharian saya bukan hanya sekedar seorang dosen, ya, saya juga menjadi seorang psikolog, ya. Samping itu juga saya menjadi seorang peruqyah. Selain itu juga saya menjadi seorang pendakwah, praktisi Tibun Nabawi dan sebagainya. Kenapa? Saya selalu meningkatkan yang namanya kekuatan kelebihan yang ada pada diri saya itu. Di sini nanti kita akan mengarah kepada peluang-peluang yang lain itu. Maka kalau kita ingin ingin bisa berkarya secara produktif ya harus menghasilkan yang namanya peluang-peluang baru. Peluang-peluang baru ini di mana dapatnya dari kekuatan kelebihan kita gitu. Makanya ketika kita punya kelebihan menjadi seorang komunikator, kita masih sehat secara lisan, langsung kita berkomunikasi secara baik, kan itu jadi modal untuk bisa kita berkontribusi. Apakah nanti kita bisa berkontribusi melalui online ya, ataupun jadi secara offline, itu bisa kita lakukan gitu. Jadi tidak hanya tertutup kemungkinan kita fokus di dunia akademis saja gitu kan. Ketika kita bisa untuk menjadi seorang pengisi materi di luar kampus, kenapa tidak gitu kan? Makanya
bangunlah relasi tadi, networking tadi gitu. Nah, itu ketika seperti saya sekarang ini, kenapa saya bisa mampu untuk ikut serta dalam webinar ini ya karena itu tadi ada permintaan dari relasi saya gitu kan. Yang meminta saya untuk bisa mengisi webinar ini gitu. Tentu adanya networking ini mendukung kita gitu. Makanya dalam agama Islam itu sendiri kan sudah jelaskan man arada ayyuba satalahu fi rizqihi wa ayyusalahu fi asari falyasrahimah. Siapa ingin dimurahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, dan keberkahan hidupnya, maka hendaklah bersilaturahim terus, bangun networking terus gitu. Nah, dan ini menjadi upaya untuk bisa kita selalu produktif, selalu punya action, punya aksinya yang nyata di atas keterbatasan yang kita miliki. Mungkin seperti itu, Pak Ade. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih banyak kepada terima kasih banyak kepada sumber kita atas dalam waktu dan ilmu bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat kita semuanya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Namun sebelum itu kami akan mengirimkan link asensi terlebih dahulu di room chat. Jadi jangan lupa kepada Bapak Ibu untuk mengisi link asensi karena sertifikat akan kita buat sesuai data link asensi yang masuk ke kita. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, akan ada sepatah kata yang akan disampaikan oleh General Manager kami, yaitu Mbak Rani, mengenai inovasi publishing Indonesia. Kepada Mbak Rani, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ade atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua serta teman-teman. Perkenalkan saya Nur Maharani selaku General Manager dari CV Inovasi Publishing Indonesia. CV ini saya akan menjelaskan beberapa paket yang ada di CV ini. Yang pertama itu ada paket ekonomis yang mana untuk biayanya adalah 500.000. Penulis yang memindahkan naskah ke dalam template kami dan menyerahkan Turnitin 30%. Lalu untuk paket reguler itu biayanya 750.000. Penulis cukup mengirimkan naskah beserta bukti Turnitin maksimal 30% dan tim editor kita yang memindahkan naskah ke dalam template-nya. Lalu kita ada paket eksklusif, biayanya 1 juta rupiah. Penulis tidak perlu repot, hanya mengirimkan naskah saja ke kita, dan penulis menerima bersih untuk paket ini. Lalu untuk konversi, biayanya 1.450.000. Jika Bapak Ibu serta teman-teman memiliki skripsi, tesis, disertasi, maupun penelitian lainnya, bisa mengambil paket ini untuk dijadikan buku. Lalu kita ada paket antologi, untuk biayanya 1 juta rupiah. Paket ini biasanya dipakai untuk penulis yang memiliki karya seperti puisi, cerpen, bahkan novel. Jadi sangat disarankan jika Bapak Ibu serta teman-teman yang memiliki naskah tersebut untuk mengambil paket antologi. Lalu kita ada paket platinum. Paket ini paket yang paling spesial di antara paket lainnya. Bapak Ibu cukup mengirimkan judul, lalu beberapa bab yang harus dimasukkan atau menyampaikan judulnya saja. Nanti tim kita yang mengerjakan untuk naskah Bapak Ibu. Untuk biayanya 4 juta rupiah. Terakhir kita ada paket kolaborasi. Jika Bapak Ibu ingin berkolaborasi untuk paket ini, kita ada book chapter. Biayanya 300.000 hingga 150.000 per bab. Untuk biaya tersebut itu harga normal kita, tapi di bulan Agustus ini kita ada promo 17%.
Dan promo ini berlaku sampai tanggal 30 Agustus dan hanya untuk 50 naskah tercepat. Sejauh ini sudah di-keep oleh 20 penulis, jadi kita hanya tersisa 30 naskah untuk promo ini. Jika Bapak Ibu mau mengambil paket promonya, bisa hubungi Rani. Lalu untuk seluruh paket tersebut, beberapa fasilitas yang akan dijelaskan dari naskah tersebut memiliki buku yang ber-ISBN, HKI, e-book, mendapatkan 2-4 eksemplar buku fisik, free design cover, free editing dan layouting, sudah dapat royalti 20% dari penjualan buku fisik, serta sudah kita pasarkan ke e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Untuk nomor akan dikirim oleh tim Rani di kolom chat untuk nomor WA Rani. Jika Bapak Ibu memiliki naskah dan akan dipublishkan dalam waktu dekat, bisa hubungi Rani di nomor tersebut. Lalu terima kasih kesempatannya Bapak Ade, saya kembalikan kepada Bapak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani telah menyampaikan beberapa paket penerbit Inovasi Publishing Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi perkenalan singkat dari CV Inovasi Publishing Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi yang akan dipandu langsung oleh saya sebagai host. Kepada Bapak Ibu diharapkan membuka kamera dan berpose sebagus-bagusnya. Baik Bapak Ibu, saya pandu. 1, 2, 3. Kita ulangi lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, selesai sudah sesi dokumentasi, menandakan berakhir pula webinar kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Bapak Adha, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya, juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam acara webinar Inovasi Publishing Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Untuk closing statement-nya, apakah ada Bapak? Silakan Pak, lanjut Pak. Baik Bapak Ibu, semuanya saya Ade Putra selaku host pamit undur diri. Salam hangat dari Inovasi Publishing Indonesia. Sampai ketemu kembali di webinar Inovasi Publishing. Setiap ilmu yang bermanfaat adalah investasi jangka panjang. Terima kasih atas kebersamaan dan antusias Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang didapat menjadi bekal yang bermanfaat. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Tetap semangat berkarya. Akhirul kalam, burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan jati. Webinar usai penuh kesan, semoga bermanfaat di masa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman semua. Ya, pamit ya, terima kasih. Dah. Absennya Bang. Udah di-share. Bu, keuangan. Manajemen keuangan. Kawan Pak Haki. Kawan Bu Resti. Di balik setiap rinta ada cerita. Di balik setiap halaman ada harapan yang membara. Kami hadir untuk mengubah dunia.